Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin habibir rahman adada ma yakunu wa ma qad kan wa ala alihi wa sahbihi wa aslih lana kulla sya'nin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batil batil warzuqna ijtinaba. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah summa alhamdulillah, pada kesempatan yang indah malam ini kita diberi kesempatan, diberi nikmat yang banyak, diberi kesehatan, diberi semangat, diberi kemauan, terutama diberi iman ya ibu-ibu, untuk bersama-sama menghadiri majelis yang mulia. Sebuah majelis yang dikatakan jika dibacakan sebelumnya sholawat di dalam majelis itu, maka malaikat yang ketika sayapnya dibentangkan itu menutupi seluruh bumi, malaikat tersebut akan selama kajian ini berlangsung menemani kita, mendoakan kita semua yang hadir satu persatu sampai majelis itu selesai. Jadi ibu-ibu ndak usah ngisi absensi lagi untuk malaikat ini nggih, karena malaikat sudah tahu. Alhamdulillah, ini masih ada beberapa hari lagi jelang Syawal habis nggih. Izinkan saya sekali lagi memanjatkan doa taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamukum kullukum amin wa antum bi khair wa ja'alallahu lana minal aidin wal faizin. Semoga Allah menjadikan kita semua orang-orang hambanya yang betul-betul kembali. Nanti nih kita bahas nih, kembali itu maksudnya apa gitu ya. Wal faizin, dan orang-orang yang menang. Bu ya. Alhamdulillah banyak sekali nikmat rasanya yang kita terima, bukan satu persatu tapi kucuran ya Bu ya. Sampai saat ini kita masih diberi banyak sekali kesempatan-kesempatan untuk beramal soleh. Di dalam judul kali ini saya diamanahi untuk membawakan tema tentang Idul Fitri ya, jiwa raga sehat dan bahagia. Kita akan bahas sedikit gitu ya, dari sisi medis, dari sisi psikologi, dan tentunya semua dalam koridor bagaimana dalam pandangan Islam. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, pada malam ini tak lupa saya haturkan hormat dan salam kenal ya untuk Ibu Ketua Majelis Taklim Rodotul Jannah beserta semua jajaran yang mungkin di belakang layar ya. Insya Allah meskipun di belakang layar tapi Allah nggak luput mencatat ya Bu ya. Ibu-ibu juga yang bertugas bergilir ya Bu ya sekarang dari gang 4. Kemudian tidak lupa juga kepada Bapak kita nih, Bapak seksi atau Bapak si ya, Bapak seksi atau divisi dokumentasi dan medsos, Masya Allah. Tidak seperti pemandangan yang biasa kita lihat, biasanya kan masih mas-mas yang muda ya, tapi ini mas-mas juga. Tidak kalah dengan yang muda, atau memang yang muda belum pada ada nongol kadernya ya Bu ya. Mudah-mudahan Bapak menjadi inspirasi, amalnya seperti tidak kentara gitu ya, tapi berkat jasa Bapak insya Allah yang tidak hadir pun atau juga yang hadir bisa mengulang-ulang penyampaian dalam majelis ini oleh siapapun pengisinya. Mudah-mudahan di masjid ini sekarang kita lihat banyak di berbagai masjid SDM-nya, pengurusnya itu usianya senja nggih, meruput ke maghrib. Usia senja ke maghrib begitu gitu. Tapi mudah-mudahan tidak lama lagi generasi kita yang muda-muda, yang mahasiswa bisa ikut berkecimpung memakmurkan masjid.
Juga luar biasa apresiasi saya, rasa cinta saya yang terdalam buat ibu-ibu semua pasukan muslimah pemakmur masjid. Karena saya tadi sempat bisik-bisik dengan ibu pengurus sejumlah ini yang rata-rata hadir ya setiap bulannya, Masya Allah. Meskipun ada kesibukan, meskipun mungkin siangnya capek, ibu-ibu masih bisa menyempatkan. Inilah yang disebut ibu-ibu pasukan muslimah pemakmur masjid. Mudah-mudahan kalau yang masih muda tergolong 7 orang yang nanti terjaga ya di akhirat, nggak kena siksanya, nggak kena panasnya, padang mahsyar dan sebagainya, karena termasuk yang memakmurkan masjid. Amin amin ya robbal alamin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, dari pencermatan ya, dari pengamatan, ada satu nikmat yang diberikan oleh Allah, bentuk kasih sayang Allah kepada kita, yaitu banyaknya momen-momen, banyaknya kesempatan-kesempatan yang di sana Allah berikan obral pahala dan ampunan. Bu ya, kalau ngitung amal kita rasanya berat banget mengumpulkan pahala. Nanti pahala ngumpul, kitanya riak sedikit. Gitu ya, ditanya, Bu, putranya kok hafalannya cepet banget gitu. Ya, ibunya mah nggak berhenti tahajud gitu. Liburnya kalau mens aja gitu. WA nih. Pahala yang tadi kita tumpuk, tiba-tiba biar semuanya. Ya, Bu, kok suaminya Masya Allah setia banget gitu. Ya, itu tergantung bagaimana layanan kita gitu. Saya mah kalau di rumah begini. Lagi-lagi pahala yang segede gunung-gunung itu bagi istri yang soleha bisa-bisa juga ambiar. Sering sekali kita menumpuk-numpuk pahala tapi menggugurkannya lagi, menghancurkannya lagi. Maka itu kita butuh sekali kesempatan dari Allah, obral ampunan dan obral pahala. Nah sekarang pertanyaannya, kenapa kok Idul Fitri? Judulnya Idul Fitri, jiwa raga sehat dan bahagia. Kenapa kok enggak hari Senin dan Kamis? Kenapa kok enggak hari Jumat, jiwa raga sehat dan bahagia? Kenapa Idul Fitri? Nah ini nanti jadi bahasan kita nih ibu-ibu ya. Nah dari yang tadi saya sampaikan, obral pahala dan ampunan ya, salah satu yang menjadi kebaikan dalam agama ini sehingga umat Islamnya terus punya harapan adalah adanya momen-momen terbaik sepanjang tahun. Ibu, dalam sehari jam berapa yang merupakan waktu-waktu terbaik? Dalam sehari, dalam 24 jam. Apa waktu-waktu terbaik? Kapan waktu-waktu yang terbaik? Sepertiga malam, ya kan? Sepertiga malam itu dalam sehari. Coba sekarang dalam seminggu. Kapan waktu-waktu terbaik dalam seminggu? Berarti hari terbaik ya. Hari apa? Jumat ya. Kemudian kalau sudah seminggu, waktu terbaik dalam sebulan. Kapan itu? Ayamul Bid. Tanggal 13, 14, 15 puasa sunnah itu pahalanya sama dengan puasa sebulan. Sebulan itu. Itu dalam waktu 1 bulan. Kalau dalam setahun Bu, kapan waktu terbaik? Ramadan ya. Ramadan itu waktu terbaik selama sebulan dan puncaknya, hasilnya, bukti bahwa kita itu berhasil atau tidak selama Ramadan adalah Idul Fitri. Maka itu kita pakai model yang ideal dulu, bahwa kalau Idul Fitri itu berhasil, Ramadan itu berhasil, maka tandanya di dalam keseharian sikap-sikap kita itu bisa dilihat pada saat Idul Fitri. Ya kan? Nah, sekarang ibu-ibu, ada apa di bulan Ramadan sehingga di saat Idul Fitri datang kita disebut akan kembali kepada fitrah dan mendapat kemenangan. Ini yang perlu dicatat. Mumpung momennya masih anget, ya kan?
Kalau kemarin ternyata Ramadan kita masih ada bolong-bolong. Ramadan yo sik sempat rasan-rasan. Nggih. Rasan-rasan sekarang difasilitasi bisa pakai medsos. Nggih, nyindir orang bisa pakai status. Ya. Ngobrolin meskipun di grup kita bisa melipir japrian, chattingan. Betul, Bu? Tapi kayaknya nggak di sini orangnya. Di luar sana. Ya. Nah, Ibu kalau keluar kan udah di luar. Iya nggak? Kadang-kadang dalam Ramadan masih kecolongan gitu. Dalam Ramadan juga masih kecolongan mengeluh. Bukan hanya mengeluh di lisan tapi asli merasa kurang di dalam hati. Suami kurang perhatian, anak kurang sregep ke masjid, ya. Saudara kurang pengertian. Orang tua cerewetnya minta ampun, nyalahin terus dan sebagainya. Akhirnya terluarlah keluhan. Bisa jadi pas Ramadan kita itu bolong-bolong, Bu. Maka itu kalau memang Idul Fitri harusnya kita menang, kira-kira kita masih harus mengejar ketertinggalan, ya. Kalau banyak bolong-bolongnya, kalau banyak kurangnya, masih ada kesempatan untuk mengejar sehingga mendapatkan kemenangan lagi, sehingga bisa kembali ke fitrah lagi gitu. Gimana? Masih mau menyusul atau menyerah? Menyusul kemenangan, itu ya. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ternyata ada dua analisa nanti ya. Kenapa kok Ramadan itu momen setahun yang terbaik sehingga dikatakan jiwa raga sehat dan bahagia itu ya pada saat Idul Fitri, bukan yang lain. Ini ada penjelasan secara medis dan psikologi. Kenapa momen ini tidak bisa ditukar dengan momen yang lain? Ya, pertama tentang hawa nafsu. Karena Ramadan itu seorang ulama mengartikan akar katanya adalah membakar, ibu-ibu. Jadi Ramadan itu momennya kita membakar. Apa yang dibakar kira-kira? Dosa, keburukan, negative thinking, suudzon, semua kecenderungan yang membawa kita kepada maksiat. Ini yang dibakar habis. Sekarang pertanyaannya, siapa sih sumbernya yang membuat kita itu dekat dengan maksiat, dekat dengan dosa, dekat dengan keburukan? Siapa sumbernya? Nafsu. Sebentar, musuh terbesar kita itu siapa sih? Benar? Bukan ada pilihan ya. Musuh terbesar kita adalah pertama, suami yang tidak pengertian. B. Ipar yang julid. C. Tetangga yang resek, suka gibah. D. Teman pengajian yang kepo. Atau ada yang deket banget, akrab banget, bestie banget, tapi nggak nyadar-nyadar kalau utangnya belum lunasin. Kudungnya ganti aja baru terus. Nah ditagih cek angele. Ya, ABCD atau hawa nafsu. Benar? Kalau musuh terbesar itu berarti dimusuhi loh ya. Panjenengan masih musuhin suami apa enggak? Masih gondok-gondok enggak ke temen? Masih mangkel enggak ke temen yang gibahin di belakang jenengan? Masih suka blokir nomor orang apa enggak? Masih suka gondok keluar grup ketika tersinggung sedikit apa enggak? Oh, macam-macam ya jawabannya. Kalau kita sudah menetapkan musuh terbesar, ini enak Bu. Kita tahu bahwa semua pihak tadi bukan musuh. Mereka hanya stimulus pemicu. Yang mengizinkan mereka menyakiti hati kita adalah hawa nafsu gitu. Kok gitu sih, kok nggak ngertiin aku sih, kok aku nggak dipilih sih jadi pengurus, kenapa kok dia yang dipilih jadi MC, kenapa bukan ini itu gitu. Nah, hawa nafsu yang mengizinkan semua orang tadi berhasil melukai kita sampai ke dalam. Karena itu ada kisah tentang hawa nafsu Bu.
Ini erat kaitannya dengan Ramadan. Jadi Ramadan itu ibarat program ya. Kita harus mengenal target sasarannya itu apa sebetulnya. Ya. Dalam kisah hawa nafsu ini ceritanya Allah pada satu masa dulu pernah memanggil makhluknya yang bernama akal dan yang satu lagi makhluknya yang bernama hawa nafsu. Allah mengajukan pertanyaan yang sama kepada kedua makhluk ini. Kepada akal Allah bertanya, "Wahai akal, siapa kamu dan siapa aku?" Akal Bu sekali ditanya langsung jos, jawabannya benar. "Saya makhlukmu ya Allah dan engkau Tuhan saya." Pinter kata Allah ya. Oke, minggir. Sekarang hawa nafsu. Hawa nafsu diberi pertanyaan yang sama dan jawabannya jengkel nih Bu. Hawa nafsu menjawab, "Nggih kula jenengan ing jenengan. Saya ya saya, engkau ya engkau." Gitu aja kok repot. Belakangnya enggak Bu tambahan. Nah, Allah tahu kan bahwa akan menjawab begitu. Allah juga tahu bakal mentreatment apa. Jadi enggak kayak ibu-ibu kan gitu ya. Kalau dengar, "Kamu dari mana?" "Dari sini." Gitu. Allah enggak, Allah mah tenang aja. Lalu dilakukanlah treatment. Ya, Allah mengutus pasukannya untuk menaruh si hawa nafsu ini ke neraka yang panas. Bu ya, neraka yang panas itu katanya percikannya aja bisa melelehkan dunia, percikan apinya. Nah, itu hawa nafsu ditaruh di sana. Coba kita lihat reaksinya hawa nafsu bagaimana nggih. Setelah panas ditanya, "Sekarang jawab, siapa kamu dan siapa aku?" Nah, hawa nafsu ternyata menjawabnya bagaimana? Sama. Saya ya saya, engkau ya engkau. Wis. Berani betul nih hawa nafsu nih. Ya itu yang ada di hati-hati Anda itu, di hati kita ini. Si hawa nafsu yang seperti ini, bandel banget ya. Enggak bisa membedakan ya, enggak bisa berpikir jernih, berani tapi jahil sebetulnya. Bodoh ya hawa nafsu itu. Lalu Allah tentu punya strategi. Oke, kalau ke api jahanam yang panas enggak bisa, lempar dia ke jahanam yang bagian paling dingin. Namanya kalau dalam riwayat neraka bagian ini disebut Zamharin. Jadi beberapa riwayat mengatakan Zamharin ini Bu kalau dilempar ke sana maka penghuni di sana itu akan hancur bergemertak tulangnya dan terkelupas kulitnya karena dingin. Sampai-sampai ketika di sana mereka kesakitan karena setelah hancur begitu dihidupkan lagi begitu terus ya. Sampai-sampai mereka minta, "Udah aku yang ke bagian yang panas aja." Katanya begitu. Bingung ya. Ke panas dia nggak bakal kuat. Ke dingin juga hancur gitu. Tapi ya begitulah. Ya, keadilan Allah bagi mereka yang sudah mengabaikan, menutup mata dan telinga batinnya dari kebenaran. Lalu bagaimana hawa nafsu ketika dibawa ke tempat dingin ini? Kira-kira bagaimana? Ternyata jawabannya sama. Siapa kau dan siapa aku? Saya ya saya, engkau ya engkau. Gimana Bu? Gimana penilaian Anda terhadap hawa nafsu? Bandel banget ya. Tapi sadarlah bahwa inilah yang ternyata Allah taruh install di dalam diri kita. Makanya aku kok angel ya kok dadi wong sabar. Nggih ngoten memang karakternya hawa nafsu. Aku kok angel ya mandek, ngerasani kok angel men ya. Nggih ngoten memang karakter hawa nafsu. Aku kok susah ya berhemat. Maunya kalau ada gamis edisi limited edition udah gatel aja tangan pingin beli. Ya, apalagi gampang ada Shopee, tinggal pencet-pencet gitu. Padahal suami udah protes, itu duit SPP kepake, duit buat token bulan depan kepake gara-gara istrinya suka belanja online gitu. Kok angel banget ya. Udah apalagi soal bros, ya Allah, kalau lihat ke mall itu nggak bisa banget. Lihat bros yang model ini belum punya, ingin beli. Kenapa ya sesulit itu hawa nafsu? Ya ini Bu riwayatnya. Supaya kita lebih menghayati ya. Seperti inilah karakter musuh besar kita, musuh terbesar kita. Satu-satunya yang bisa membuat seseorang membangkang kepada Robnya itu hawa nafsu. Bukan setan Ustazah, bukan. Setan itu waswisu yang menyepakati
kita. Yang mengeksekusi bisikan setan juga kita. Ya kan? Kalau ada pikiran misalnya, bapak teh memang nggak pernah ngerti dari dulu. Dulu aja awal-awal nikah tuh kalau ulang tahun perkawinan, wah diajak makan, ya pakai apa dikasih selamat. Sekarang udah umur sekian nggak ada inget-inget babar belas. Bapak tuh gitu emang gitu. Itu masih bisikan. Tapi kira-kira hati menyepakati atau enggak? Ada penolakan atau enggak? Ada perlawanan atau enggak? Biasanya enggak ada. Iya emang keluarganya kayak gitu, laki-laki tuh semua enggak pengertian. Bapak-bapak tuh apa begitu juga ya? Jadi mundadi rembuan antara setan dengan diri kita sendiri, hawa nafsu gitu. Jadi ibaratnya kalau saya ibaratkan ke klien, sebetulnya setan itu datang ke ruang tamu, kitanya mempersilahkan duduk. Sok ngomong setan, yuk gimana kita ngerasain siapa nih sekarang? Kitanya dengerin, menyimak dengan hikmat. Ya. Kadang-kadang malah dilanjutin, iya sebel banget saya sama itu. Ntar saya WA dulu biar tahu rasa dia. Ntar saya bikin status dulu biar ngerasa dia. Ntar ini ada tausiahnya Ustadz Adi Hidayat, pas banget nih, kena nih orangnya nih, desain gitu ya. Kita yang mengeksekusi, bukan setan. Nah jadi setan itu landingnya di hawa nafsu. Lalu ketika kita tidak mawas terhadap karakter hawa nafsu, habis dah kita bu. Ya, hati panas cemot-cemot, keluarlah amal yang juga berdosa, buruk kepada saudara kita. Nah, ternyata setelah ke neraka yang bagian panas dan neraka ke bagian yang paling dingin itu nggak mempan, Allah punya treatment pamungkas. Apa itu? Wes ngene ae, jarne ae si hawa nafsu. Ate malik, ate muter, kate jungkir balik, jarne. Gak usah direken, gak usah didengerin, gak usah dipenuhi maunya, gak usah dituruti inginnya, gak usah dimengerti kebutuhannya, biar dia kelepekan sendiri. Alias gak dituruti. Dilakukan itu bu, lalu apa yang terjadi? Hawa nafsunya mulai ngeringki, mulai memelas, mulai lemas, mulai merintih kepada Allah. Ya ampun Gusti, ampun. Kalau udah gini mah saya nggak kuat. Sekarang berarti siapa kamu dan siapa aku? Saya makhlukmu ya Allah. Saya abdimu dan engkau adalah pencipta saya. Nggih kula ngaku sakniki ya Allah, begitu Bu. Berarti neraka panas nggak mempan, neraka dingin nggak mempan. Apa yang mempan untuk mendidik hawa nafsu? Ditahan, nggak dituruti. Ya, dididik, diatur, dikendalikan, dikelola. Inilah ternyata obat mujarab bagi hawa nafsu. Dan semua itu sepaket ya, ada dalam ibadah puasa Ramadan gitu. Apa sih esensinya puasa Ramadan? Menahan hawa nafsu. Nah ternyata inilah rahasia besar di balik bulan Ramadan. Allah ingin kita menang melawan musuh terbesar kita. Ya, Allah ingin kita itu sampai hafal. Coba ibu-ibu sekarang usianya kira-kira berapa sih di sini? 25, 30? Mata saya kacamatanya burem apa gimana ya? Masalahnya 50 atau 60 ya. Mestinya hafal kan, kalau ideal kita laksanakan, mestinya hafal. Aku tahu sekarang Ramadan udah kita jalani puluhan kali, ternyata rahasianya di situ. Berarti nanti di luar Ramadan jalan juga deh menahannya. Mestinya begitu, ya toh? Tapi ternyata mboten. Rasan-rasane babar Ramadan mulai malih. Nggih. Ngamuk-ngamuke, nesu-nesune dimulai lagi. Ramadan sudah berakhir gitu. Merdeka. Katanya orang di luar, Bu, bukan di sini. Bukan gitu. Ibu-ibu mah di sini wah kayaknya calon penghuni surga semua. Itu wajahnya tuh solihah banget. Nggak tahu sampai rumah ya. Nggak tahu ya. Biasanya kalau di dalam majelis taklim tuh ibu-ibu tuh kelihatan aura solihahnya gitu. Nanti begitu sampai rumah keluar sumune. Matanya kembali menakutkan, nadanya tinggi. Iya Pak, iya.
Oh enggak, lagi-lagi bukan di sini ya. Ada di perumahan lain tuh begitu gitu. Nah kembali, inilah hawa nafsu. Dan esensi Ramadan mendidik kita dari tahun ke tahun sampai puluhan kali. Bu, Masya Allah. Orang dikatakan oleh ulama Timur Tengah ya, saya lihat beberapa kali YouTube-nya. Mayit saja yang tinggal di alam kubur itu berharap bisa dibangkitkan hidup lagi semenit aja di bulan Ramadan. Semenit aja di bulan Ramadan. Karena apa? Ramadan itu setiap detiknya itu berharga. Ramadan itu sebulan penuh siang dan malamnya itu mewah. Dengan apa? Dengan obral pahala dan ampunan gitu. Sehingga kalau yang namanya mayit dihidupkan satu kali, dia lalu berdoa, dia taubatan nasuha, dia sedekah dengan apa yang dia punya. Semenit itu bisa merubah nasibnya nanti di akhirat ketika kiamat tiba. Bu, di alam kubur itu beda loh dengan kiamat ketika datang. Alam kubur itu masih miniatur dari kiamat. Seorang ulama pernah menjelaskan hadisnya ya, bahwa orang yang di alam kuburnya itu sudah dipentungi, ditemani oleh orang yang buruk rupa dan bau badannya, itu melolong-lolong teriak kepada Allah, jangan ada kiamat, jangan dulu ada kiamat, enggak usah kiamat ya Allah. Karena apa? Nanti siksaan di alam kubur itu akan dia terima berlipat ganda di hari kiamat. Sedangkan orang yang sudah di Raudhatul Jannah, Masya Allah, kok pas banget ya, di Raudhatul Jannah, di tamannya surga, belum di gerbang dibuka, itu berharap-harap, berteriak kepada Allah, datangkan kiamat ya Allah, segerakan kiamat ya Allah. Karena kebaikan dan nikmat yang mereka terima di saat di alam kubur akan berlipat ganda dia terima di akhirat kelak. Jadi ini masih miniatur. Makanya cerita ulama tadi, kalau toh yang di alam kubur itu boleh dapat izin dibangkitkan, mereka memilih momennya Ramadan. Berarti kalau yang di alam kubur minta 1 menit, kita udah dapat berapa jam, berapa puluh hari, berapa ratus di dalam umur hidup kita, ya kan? Mestinya kita mendulang sebanyak-banyak pahala dan membuang sebanyak-banyak dosa. Nah ini pentingnya ilmu ya ibu-ibu ya. Kalau nggak tahu ilmunya, nggak tahu rahasianya, nggak belajar tentang hakikat hawa nafsu, nggak paham bahwa nafsu itu target sasaran tembak selama bulan Ramadan kita berlalu begitu saja. Cuman jadi ajang diet buat ibu-ibu yang kegemukan. Seneng banget Ramadan karena banyak yang nemenin dietku gitu. Kalau hari biasa susah puasa karena nggak semangat ya. Ramadan jadi ajang begitu aja, atau ajang ritual tahunan, ngumpulin kue, ngumpulin baju lebaran, mempercantik rumah dan seterusnya. Tahun demi tahun berlalu dengan sia-sia. Padahal ternyata itu tawaran Allah kalau kita mau mencapai surganya yang tertinggi itu di depan mata. Jadi kalau dikatakan fitrah kembali nol, kembali putih, itu sangat logis karena seperti itu yang ada di dalam Ramadan gitu. Tapi kita nggak tahu rahasianya. Oke, nah jadi ternyata inilah nafsu ibu-ibu, ya. Jadi sekarang kita lihat esensi di dalam puasa Ramadan adalah puasa, ya, menahan diri. Cuma nanti ada 2 level ternyata, puasa raga, ya. Nanti sedikit secara medis, barangkali di sini ada dokter, nanti mohon koreksi ibu dokter kalau saya salah, ya. Seorang ilmuwan Jepang juga menemukan sampai mendapatkan hadiah Nobel tentang homeostasis di dalam diri kita akibat puasa. Dan pakar diet juga mengatakan di antara ratusan metode diet nih ya, diet itu bukan cuma untuk mereka yang ingin menurunkan BB ya ibu-ibu, tapi dia juga penting bagi yang diabetes, bagi yang jantung, bagi yang darah tinggi ya. Puasa mengatur makanan, diet ini diperlukan. Nah, ternyata puasa raga itu sasarannya nanti adalah gula darah dan lemak jahat. Saya baca beberapa video di antaranya dari Bang Adire ya. Beliau itu seorang atlet binaraga tapi cukup banyak wawasan keilmuannya terutama terkait kesehatan medis ya, tentang makanan ya, pola olahraga dan sebagainya.
Dua kunci ini, gula dan lemak jahat turun, ternyata dampaknya banyak. Saya urutkan. Pertama, turun berat badan. Turun kolesterol atau lemak jahat. Turun DM. Mereda DM-nya. Apa DM, Bu? Diabetes mellitus. Dan juga mulai normal dartingnya. Kita bicaranya sebulan nih, bukan 1 hari 2 hari, sebulan gitu ya. Dan kita bicaranya apa? Enggak metode balas dendam ya. Kalau kita kan dianalisis oleh seorang ekonom, ternyata bulan Ramadan itu justru belanja masyarakat melonjak. Itu nggih. Puasa justru melonjak karena apa? Tuh kalau selama bulan Ramadan ketika takjil tiba, buka tiba, beduk maghrib tiba yang dirindukan, di meja itu sudah kayak warung. Semua ada. Ya kan? Ada juga takjil sejuta umat, itu juga ada. Apa takjil sejuta umat? OT-OT. Ya. Sama es. Nah, itu ada. Jadi beda cerita ya. Kalau ideal dilakukan dalam Islam sendiri dikatakan sunnahnya memakan buah yang manis, yang mentah, yang belum diolah, ya kan? Nah, BB turun semuanya. Lalu akibat turunnya lemak ini peradangan hilang, Bu. Jadi lemak itu bisa menyebabkan peradangan, ya. Di mana-mana gitu. Asam urat kan juga bentuk peradangan ya, karena di sana ada kondisi asam dan kolesterol dan lain-lain ya, asamnya tinggi. Kemudian ternyata ketika lemak dan gula ini berkurang, ternyata ada kerja liposom di dalam sel untuk mengambil sel-sel yang mati, didaur ulang di dalam liposom, diganti menjadi sel yang baru yang sehat. Dan ini gara-gara puasa loh, Bu. Jadi dikatakan terjadi pembersihan besar-besaran di dalam tubuh kita. Sel mati akan ditangkap ya, karena lemak sudah nggak ada, kerja sel jadi bagus lagi. Akibatnya apa? Ketika sel ini didaur ulang menjadi yang bagus, imunitas meningkat ya. Ibu tahu imunitas itu seperti TNI-nya tubuh. Kalau ada serangan dari luar dan dari dalam, maka imun ini ya yang bisa menanggulangi. Imun akan meningkat sehingga penyembuhan akan berlangsung lebih cepat dan stamina itu meningkat. Bu ya. Tapi habis Ramadan biasanya datanglah Syawal, banyak yang sakit ya. Kolesterol gitu. Ngelab darah tingginya naik, gulanya naik gitu. Ini yang salah siapa gitu kan? Jangan salahkan ibu yang masak di dapur ya. Biasanya ibu-ibu masak di dapur berdasarkan request ya. Tapi ternyata ya kalau yang kita peroleh itu bertentangan dengan hasil puasa raga, ini perlu tanda tanya. Mungkin kita perlu bergeser gitu, pelan-pelan mengubah kebiasaan gitu. Karena ternyata nanti Idul Fitri menurut pakarnya yaitu medis mestinya menghasilkan jiwa yang sel-selnya itu menjadi terrevitalisasi, Bu. Termasuk nanti regenerasi sel yang terakhir itu ya. Ustaz, slide-nya mati. Suka matinya, kadang-kadang mati. Yang terakhir adalah regenerasi sel atau peremajaan. Ibu-ibu, nih, kalau di usia 40 ya, terus ada kerut gitu kan, ada flek hitam, kulitnya seperti kulit jeruk, itu udah usianya memang begitu atau penuaan dini? Penuaan dini yang banyak, Bu. Karena kondisi kulit kita itu ternyata selain problem di pencernaan, yang lebih lagi menjadi indikasi adalah problem stres. Jadi stres ditambah dengan pola makan yang tidak sehat, jadilah kita itu lebih tua dari usianya. Makanya kalau ibu rasanya udah berkerut, sudah kusam wajahnya, udah nggak kenceng lagi, jangan buru-buru langganan ke salon. Mohon maaf ya yang punya salon, boleh ke salon tapi jangan langganan, karena mau diapa-apakan juga dari luar, kecantikan itu dari dalam, Bu. Nggak stres itu udah cantik.
Kalau stres, matanya beda, ya. Misal saya ya, ini tahadus bin nikmah, karena sering sekali mendapatkan konseling klien ya, sering datang klien, oh ini orangnya kalut banget, oh ini udah depresi, oh ini udah mau gangguan jiwa gitu ya, oh ini kesurupan dan sebagainya, oh ini senyum-senyum tapi ternyata menyimpan duka. Bu, stres di wajah itu stres itu bisa kelihatan di wajah, bisa kelihatan di mata, bisa kelihatan ketika ibu senyum, bisa kelihatan dari kualitas kulit, itu stres bisa kelihatan. Ya. Jadi sorot mata itu bisa berbeda-beda loh, Bu. Ya. Wajah juga, senyum juga. Jadi saya bilang sama ibu-ibu di Sumedang kalau pengajian, karena waktu saya bilang begini mereka pada malu-malu. Ya udah, berikutnya kalau saya ngasih tausiah lagi, ibu-ibu pada pakai masker ya, biar nggak kelihatan. Mana yang stres, mana yang menutupi luka dengan senyumnya. Gitu ya. Nah, jadi terlihat. Nah, puasa raga ini ya adalah level yang paling rendah dari latihan kita menahan hawa nafsu. Kita memilih makanan untuk takjil ya. Kita mengatur menu-menu sepanjang bulan Ramadan selama takjil. Kita nggak ingin mengkhianati hasil dari puasa seharian mulai sahur sampai buka nanti dengan memasukkan unsur-unsur makanan yang mengganggu proses kerja sel tadi gitu. Ini puasa raga ya, upaya untuk menahan nafsu yang sifatnya masih jasadiyah. Ini puasa level yang masih rendah, Bu ya. Coba pertanyakan, kita sudah lulus nggak ya puasa di level ini? Buktinya kalau kita sudah lulus, sampai Ramadan akhir, sampai Syawal datang, kita masih sehat. Berat badan masih stabil. Ya. Biasanya nggih, habis Ramadan itu Syawal datang batu-batu ya. Kemudian radang tenggorokan. Dan yang paling banyak itu laporan teman-teman akhirnya gulanya naik ya. Kemudian darah tinggi naik, kolesterol naik. Nah, jadinya pertanyaan, puasa raga kita sudah benar apa belum gitu. Nah, berikutnya level yang lebih tinggi ya. Kenapa kok nanti harus dilihat dari Idul Fitri ya, indikator keberhasilan Ramadan. Level yang kedua adalah puasa jiwa. Nah, kalau yang tadi kita bicara medis, sekarang kita bicara psikologis ya. Puasa jiwa itu ibu-ibu pada dasarnya yang akan dihajar, yang akan disoroti, yang akan menjadi target adalah emosi. Kenapa dengan emosi gitu ya? Bu, kalau hawa nafsu itu mendorong kita punya sesuatu atau enggak suka sesuatu atau tidak suka sama sesuatu, maka ketika Allah berikan kebalikannya, muncul apa? Kecewa, muncul sedih, muncul marah, muncul benci. Sehingga inilah yang dikatakan emosi-emosi ini adalah kotoran bagi jiwa. Nah, puasa jiwa bukan puasa banyak wiridnya atau banyak ngaji cek jiwaku tenang gitu. Meskipun itu disarankan, tapi targetnya harus tercapai, yaitu emosi, semua jenis emosi itu mereda. Ya. Ada nggak orang sholat sunnah terus sampai sholat sunnah awabin habis maghrib itu dijalani, tapi musuhan sama istrinya? Ada nggak? Ibu pernah lihat orang seperti itu? Tahajudnya nggak pernah putus, Bu, tapi nggak disukai sama anak-anaknya karena pemarah. Ada tidak yang begitu? Ada. Ya. Ngajinya banyak nih ibu ini, tapi selalu nyelatu suaminya, menyebut-nyebut kekurangan suaminya. Di matanya itu suaminya yang kelihatan kekurangannya terus, nggak ada kelebihannya. Ada begitu? Nah, beda antara ibadah, mengaji, datang majelis taklim, sedekah ya, dengan menjaga emosi, menjaga hati dari emosi. Ini urusan yang berbeda. Makanya ada orang-orang yang ibadahnya kenceng, akhlaknya buruk. Ibadahnya banyak malah balapan kayak yuk ngajine sampai endi sampean. Oh, aku melu awaj, aku odot yuk. Apa bedanya awaj sama odot? Awaj itu one week one juice, kalau odot
one day one juice. Aku malah melu tadabure. Menang-menangan ya. Padahal ternyata nggak tentrem di rumah, suka ribut sama anak, suka marah-marah sama pembantu. Ada di sini? Nggak ada. Jangan Bu, jangan ngacung, jangan nuding. Ya, ini loh yang banyak tidak difahami. Amal ibadah itu hanya wasilah, kendaraan, media untuk kita berlatih, ya, tafakur, menyambungkan hati kepada Allah, lalu berusaha melunturkan emosi-emosi di jiwa gitu. Kenapa ya aku kok gak seneng ay karo bojo sama suami, ini udah makin tua kok gak ada tentrem-tentremnya, tukaran ay. Mesranya sebentar, panas-panasannya yang lama. Opo yo sampai duwe putu, sampai putune gede-gede, yo sik ngamuk-ngamukan. Apa yang salah ini ya Allah? Nah, misalnya begitu ya. Kalau direnungi, dipelajari, akhirnya tibalah kita kepada rasa ridho. Oh ya Allah, saya selalu kecewa sama suami yang cerewet. Baik sebetulnya orangnya, tapi cerewet banget. Nah, cerewetnya ini yang harus saya ridho, karena itu takdir darimu. Ya udah deh, saya terima aja. Kalau cerewet di pagi hari, anggaplah itu burung berkicau di pagi hari gitu ya. Kalau cerewet dan di siang hari, nah itu waktunya qailullah, saya tidur ditemenin radio. Kalau cerewet di malam hari, itu juga musik pengantar tidur. Udahlah, saya anggap itu aja, saya ridho ya Allah, kulo tampi, alhamdulillah, selesai. Sedih, marah dan jengkelnya hilang. Nah, ini maksudnya puasa jiwa di bulan Ramadan. Ajangnya untuk melepas emosi-emosi. Bu, kalau lapar lemes itu kober nggak marah? Kober Bu, ngomel itu kober nggak Bu? Ada yang kober ya, tapi ya berkurang lah, iya kan? Kalau masih tetap itu aduh energik banget itu, ya kan? Waktu lemas, agak-agak geliyeng karena kerja seharian, kober nggak nginget-nginget si X yang omongannya rodok nyelekit kemarin pas ketemuan pengajian, ya sampai izin jenengan itu, masih kober nggak nginget-nginget si X itu dan omongannya? Nggak kober, wis lemes, ya. Maksudnya Allah melatih kita bahwa bisa kok kita itu memanage hati itu bisa, ya, dengan fokus kepada yang lain. Nah, emosi ini Bu, kalau betul-betul bisa dikelola, ya, sedih dan marah misalnya, Bu, dalam sehari itu kita bisa mengalami emosi negatif itu berapa kali? Berkali-kali. Dalam sehari kita bisa merasakan emosi negatif itu berapa macam. Senin ini wayahe sedih ae wis, ojo sing liyane pegel. Lek mau muring-muring sesuk ae Selasa apa Kamis ngono lho. Dijadwal nggih. Nek was-was kepikiran enake Sabtu ae, Sabtu. Senin ya. Lek wis wayahe was-was iku akhir bulan ae wis. Lek awal bulan was-was ya apa engko ya. Wis setelah dapat langsung distribusi, mosok ditambah was-was, tambah stres, pindo gitu. Nggak bisa ibu-ibu, stres itu kita atur tuh nggak bisa. Makanya yang harus kita latih adalah terus membuang emosi-emosi negatif ini. Nah, di dalam Islam Masya Allah ya. Makanya sebetulnya psikolog itu tidak dibutuhkan ya, meskipun saya sendiri psikolog. Setiap orang kalau ngerti rahasia jiwa, tahu tombone emosi, beres Bu. Misal sedih dan marah, ya, sedih dan marah itu biasanya karena gak terima, betul nggak? Belum bisa legowo, betul nggak? Belum bisa ridho, maka obatnya adalah ridho, bertaslim, menerima, berserah, ridho. Ya apa kata ridho ustadzah, bojo koyo ngono kok diridhoi. Ya apa kata ridho ipar koyo ngene julite masyaallah kepone. Lek wae butuh pertolongan enggak nolong, lek wae dhek butuh dedes ae. Ya apa kata ridho? Ada ilmunya ibu-ibu ridho itu. Ridho itu bukan ridho menerima membenarkan, oke kamu gitu aja ya ipar yang julid, bukan begitu. Ridho itu. Ini contoh aja nggih satu. Ridho adalah perkara yang tidak menyenangkan itu ada di depan mata, nggih. Tapi hati kita menghadapnya kepada Allah Subhanahu Ta'ala. Apa perannya adanya orang yang tidak menyenangkan ini? Allah lah yang memberikan takdir.
Hei bu, selama 5 tahun nanti perkawinanmu, kamu tak dekatkan dengan iparmu tonggoan. Rasakno kowe ya, iparmu medit ya. Lek wayahe dibutuhkan medit, lek wayahe butuh ngejer-ngejer. Silakan kamu tak kasih takdir ini. Dikasih lah bu kita ipar seperti itu sebelahan. Enak kan. Nah, jadi tidak ada satu kejadian pun kan yang bisa luput dari takdir Allah, termasuk adanya orang yang tidak menyenangkan. Jadi ridho itu skip dulu orangnya, lupakan dulu orangnya, dan hadapkan hati kepada Allah. Akui, sadari bahwa Allah itulah yang mengizinkan ipar itu berdekatan dengan kita. Allah itu yang masih mengizinkan, dia belum berubah karakternya. Meskipun dia jahat bu, meskipun dia buruk akhlak, kalau Allah menghendaki dia berubah, bisakah berubah? Bisakah berubah tanpa nasihat jenengan? Bisa. Bisakah berubah dia dalam semalam? Bisa, karena Allah al-muqallibal qulub gitu. Jadi ini esensi ridho ya. Kita tidak melihat pada takdirnya, kita melihat kepada sang pemberi takdir. Maka akan datang itu rasa ridho. Obatnya sedih dan marah. Yang kedua, was-was, khawatir, takut. Gimana nih suami? Kok malam segini kok belum ada kabar, padahal tadi janjian jam 7 mau keluar, ini jam 8 lewat, di WA centang 1, di telepon apalagi cuman calling. Ini gimana nih suami nih gitu. Kira-kira kemana dia? Muncul was-was. Anak juga nih, si kakak kenapa biasanya ceria, tersenyum, nyapa, ramah sama ibu ketika pulang dari sekolah. Lah ini pulang sekolah kok gubrak langsung masuk kamar, diem aja di kamar sampai waktu makan malam. Ada apa kakak nih? Ya, kena pergaulan apa? Dia kena pengaruh apa? Aku salah apa? Was-was. Ya enggak bu? Maka was-was ini obatnya juga ada di dalam Islam, yaitu tawakal. Tawakal itu akar katanya wakala, mewakilkan. Ibu-ibu ya, kalau ibu-ibu mempercayakan sesuatu kepada orang yang pakar, lalu ibu-ibu nggak percaya, ragu-ragu, maka orang itu yang akan tersinggung. Begitu juga Allah. Allah itu maha pengatur, sempurna pengaturannya. Bahkan Allah punya pasukan di langit dan di bumi untuk mengurusi urusan kita semuanya. Tapi kalau kita mau ngatur sendiri, gak percaya pada pengaturan Allah, gak percaya kepada lika-liku yang diperjalankan Allah, ternyata Allah juga bisa tersinggung. Betul gak? Ada cerita misalnya ya, sebuah montir ya, sebuah bengkel montirnya terkenal pakar, pinter di kota itu. Datanglah ya customer atau klien ya, bawa mobilnya yang bermasalah. Diperiksakan ke montirnya, ditanya sama customernya, Pak montir ini gimana nih mobil saya? Apanya yang rusak? Kira-kira butuh berapa? Kira-kira berapa hari bisa saya ambil lagi? Dikira-kira sama montirnya berdasarkan keahlian, oh butuh sekian pak, sekian, seminggu minimal pak gitu. Nah terus yang punya mobil tadi tiap hari nelpon bu, tanya, mobilku piye? Sakmono tak habisnya, gak bisa kurang tak? Seminggu tak, gak bisa lebih cepat lagi tak? Besoknya ditelepon lagi, pak kira-kira gimana, bisa gak itu mobil selesai pak pada waktunya? Tanya terus bu. Kira-kira tuh montirnya bilang apa bu? Terus jupuk naik pak dandani dewe. Ya ini karena tidak percaya, tidak bertawakal, tidak mewakilkan gitu. Nah bagaimana lagi Allah? Ternyata dihukum langsung oleh Allah kita ketika tidak bertawakal, yaitu datangnya rasa was-was, datangnya rasa khawatir, datangnya rasa cemas. Inilah bayaran langsung Allah bagi hambanya yang dicintai, yang masih mau diingatkan, yaitu dengan rasa itu ketika tidak bertawakal. Karena pada saat kita tidak tertawakal, Allah itu tersinggung. Apalagi yang ridho tadi, kalau kita tidak ridho, Allah itu sangat-sangat tersinggung. Ibu-ibu ini sekedar berbagi ya.
kami menerima konseling itu sejak 2010 ya. 2015 itu semakin banyak yang datang ya, dari mulut ke mulut. Dan ternyata menurut pengamatan kami, setiap klien yang datang itu ternyata punya problem pertama dengan Allah. Yaitu apa? Tidak ridho. Datang menangis-nangis tentang istrinya, ternyata dia tidak ridho sama kekurangan istri. Datang gulung-guming ya tentang suaminya, sampai nangis di pangkuan saya, ngejer nangisnya karena ternyata tidak ridho dengan suaminya. Ada juga yang kecewa sama anak ya, sampai punya masalah sama anak berkepanjangan karena ternyata awal kesalahan adalah tidak ridho kepada kekurangan anaknya. Ternyata mukmin itu sama Allah ketika punya kesalahan besar, disayang, maka dibayar langsung kesalahan itu dengan rasa sedih dan marah, ya, jengkel, nolak gitu. Karena Bu, perkara ridho ini besar loh Bu di sisi Allah, ya. Dari catatan saya yang pernah saya baca itu ada 3 redaksi, ya, tentang bagaimana sikap Allah kepada hambanya yang tidak ridho, ya. Yang pertama masih ringan Bu. Allah dalam sebuah diskusi mengatakan, ini redaksinya tidak tepat seperti itu ya, tapi kurang lebih sama. Allah ngendikan begini, kamu tahu, kamu punya kehendak dan aku punya kehendak. Aku itu siapa? Allah, ya. Kamu tahu kehendak mana yang nanti bakal terwujud? Kehendak Allah. Dan dikatakan, kalau kamu tidak ridho kepada kehendakku, maka akan aku persulit kamu untuk mendapatkan kehendakmu. Bu, nih. Jadi harus ridho dulu kepada Allah, baru nanti Allah menjanjikan akan memberikan apa yang dikehendaki, bahkan lebih dari itu. Ini yang pertama, belum terlalu medeni Bu. Yang kedua, hadis qudsi juga dikatakan yang hampir sama, kalau kamu tidak ridho kepada kehendakku, akan aku buat kamu kelimpungan seperti hantu yang ada di dalam hutan yang gelap di malam hari, belingsatan. Saya pertama nggak tahu apa maksudnya ya, kenapa Allah ancam begitu ya. Kalau tidak ridho, tak buat kamu seperti hantu di malam hari yang gentayangan, belingsatan di gelapnya malam. Ternyata Bu, ini wallahu alam ya, apakah benar ini bisa diartikan demikian? Saya lihat klien-klien yang datang dengan rasa ridho yang sangat tipis ya, bahkan tidak ridho, bahkan menolak sama Allah, protes sama Allah. Ternyata pikirannya kalut luar biasa, perasaannya hancur lebur, belingsatan jiwanya, nggak sehat Bu. Ya ini yang kemudian yang ada yang depresi, ya ada yang sampai udah di ambang perceraian. Ada yang jadinya malah jadi sakit gitu, karena pikirannya begitu kalut. Saya jadi melihat, ya Allah, saya seperti melihat ancaman Allah di hadis kedua tadi pada jiwa klien yang seperti itu. Oh ini toh maksudnya, dia tidak bisa menemukan ketenangan, dia nggak bisa melihat kebaikan anaknya, dia nggak bisa melihat keadaan, dia marah sama semua keadaan. Ya Allah, kasihan gitu. Itu masih yang medium Bu. Yang serem yang medium. Yang paling medeni itu hadis qudsi yang ketiga. Di sana Allah mengatakan, kalau kamu tidak ridho pada kehendakku, kono goleo Tuhan liyane selain aku. Jangan tinggal di kolong langitku, jangan makan dari rezekiku. Ini marah betul ya Bu ya. Kalau kita marah itu kan bukannya kita makin cerewet sama orang, tapi dijarne. Betul nggak? Nah di hadis ketiga ini yang paling serem. Ternyata Allah sangat menuruh kita, mewajibkan kita untuk ridho kepada semua ketetapannya. Lah sedangkan ketetapannya itu Bu ada di sepanjang hari. Di semua urusan hidup kita itu ada kehendaknya. Jadi ibu sekarang dulunya sehat, lah kok sekarang ibu jadi suka sakit-sakitan. Bapak dulu setia banget, lah kok sekarang baru ketahuan belangnya. Anak dulu manut-manut ya, berprestasi di sekolah, kok delalah SMA malah dilaporkan BK ada suicidal, percobaan bunuh diri. Itu klien kami Bu, beberapa kali kami mendapati itu. Anak ini pinter dulu, waktu SD berprestasi manut orangnya, tapi setelah kelas 2 SMA melakukan percobaan bunuh diri ketiga kalinya. Ya alhamdulillahnya masih gagal ya.
Nah seperti itu. Ada lagi laporan anak saya itu manut waktu SD pintar ngaji, lah kok SMA ustazah dipanggil BK ternyata dia pemakai. Saya nggak tahu kok bisa begitu. Nah inilah yang terjadi, yaitu takdir. Takdir bisa menghampiri kita dimanapun, sampai-sampai dikatakan kita itu sebetulnya hidup kita itu menyelami samudra takdir. Tahu begini mah sama yang dulu, saya calon yang dulu, pilihan saya sendiri. Ini gara-gara saya manut sama orang tua, ya begini nak, Umi ini nasibnya apes banget. Tuh calon Umi sekarang tuh anggota DPR misalnya gitu. Wah sekarang dia jadi dubes di sini. Bodoh aja Bu, kalau Ibu jadi sama dia, ya kalau waktunya hancur, hancur aja. Waktunya sakit, sakit aja gitu. Waktunya disakiti, disakiti. Takdir itu akan tetap berlaku. Mau ke kanan ada takdir, di sana mau ke kiri ada takdir. Mau maju kenceng ada takdir, mau diem mundur ke belakang juga ada takdir gitu. Kita akan semuin takdir itu dimanapun. Tapi ternyata ketika menghitung nikmat, banyak nikmat lain yang mengucur terus. Ya, ibu-ibu bangun dalam keadaan sehat, nafas juga longgar. Itu nikmat. Taunya nikmat dari mana? Coba ibu ke rumah sakit, lihat itu pasien-pasien ya. Mama saya pernah dioperasi, luar biasa. Sudahlah biaya pakai tabung oksigen dan selang. Mana kalau nyandet, kalau sakit, kalau ada masalah dan sebagainya, problem aja terus. Nah kita dikasih nggak pakai selang, nggak pakai tabung oksigen, menghirup aja pagi itu dengan nyaman. Itu sudah mahal, ya. Begitu juga ketika kita melek, jendela terlihat coklat, daun terlihat hijau, tembok rumah terlihat putih atau krem. Itu juga nikmat yang luar biasa. Karena ada orang buta warna. Ya, di YouTube itu mungkin yang suka lihat YouTube banyak ada kacamata canggih sekarang tapi mahal sekali. Ketika dipakai orang itu sampai menangis ketika bisa melihat pohon ternyata hijau. Lah kita lo bolak-balik lihat setiap hari pohon hijau nggak terosok. Ya memang hijau emang pohon gitu. Tapi bagaimana rasanya menjadi orang yang buta warna sejak lahir, melihat pohon itu hijau, ibu melihat langit itu biru, dia seperti orang yang baru masuk ke dunia ini, lalu menangis. Itu beberapa videonya, itu memang iklan kacamata itu, nangis. Lah melihat itu, ya Allah, Kau berikan tiap hari itu ke saya. Tapi saya lewati, saya skip, malah yang saya minta-minta, yang saya belum dapat, yang saya nelongso, yang saya masih kurang, ya Allah. Ya, nah, jadi ya seperti itu ibu-ibu ya. Kita itu ternyata kurang telaah sehingga diserbu dengan emosi negatif. Nah. Inilah puasa jiwa level kedua ya, yang disasar adalah nafsu bukan jasadiyah tapi nafsu ghoriziyah, nafsu yang berkaitan dengan naluri. Sehingga kalau kita mau tahu apa maknanya kembali Idul Fitri, ternyata adalah puasa level jiwa ini. Puasa raga nggak mempan ketika kita tidak bisa menahan keinginan untuk makan segalanya ketika takjil, betul nggak? Puasa raga nggak mempan ketika kita itu malam-malam kita malah sibuk berburu bumbu nanti buat lebaran, berburu masakan, ngajine darusnya ditinggal sik wis hampir sebulan, udah 2 minggu wis darusan terus, aku tak golek persiapan dapur sekarang. Kemudian beralih menjadi nggak bisa nahan diri, cari dress code nanti buat lebaran, cek foto-fotoan, cek keto ayu ngono loh. Ya, sibuk cari di online sampai eker-ekeran. Aku loh pinginnya sing pink, sampean kok pingin sing silver. Pink itu gak usum, malah ribut gitu. Nah ini berarti puasa semuanya gagal ketika puasa jiwa tidak berhasil. Jadi maknanya kembali adalah puasa level jiwa, karena puasa di level ini akan membawa kita takwanya ke level jiwa. Ya, bukankah target puasa di Al-Baqarah ya, perintah untuk puasa itu dikatakan la'allakum tatakun. Kemudian di dalam salah satu hadis Rasulullah mengatakan takwa itu di sini, bukan di sini. Takwa itu bukan berhasil melakukan puasa raga dan menjadi kurus, atau berhasil melakukan training semasa Ramadan sehingga ngajinya dapat berapa juz, bukan itu. Ternyata takwa yang disasar adalah takwa di dalam hati, supaya takwanya masih bisa mencapai level yang sebenarnya. Hatilah penggerak semua lisan, pikiran dan perilaku kita.
Hatilah yang menjadi raja pengendali semua karakter dan pola perilaku kita. Maka sasaran dalam bulan Ramadan dan diraih pada saat Idul Fitri adalah takwa yang di hati. Oke. Nah, jadi sedikit lagi nih, apa tanda Ramadan? Apakah keberhasilan meraih hati yang bersih ataukah keberhasilan mengumpulkan amal yang banyak? Mana tanda keberhasilan Ramadan? Hati atau amal? Hati yang bersih. Mana tanda-tanda Idul Fitri? Ya, akhlaknya yang semakin baik, ya, yang lebih mudah memaafkan, yang lebih mudah mengatur kata-kata, lebih mudah berempati kepada orang, lebih mudah memberikan permakluman. Akhlak yang baik atau ibadah yang banyak? Akhlak yang baik. Apa indikator Idul Fitri yang berhasil? Kehidupan semakin dirasa tentram, rumah tangga rukun, ataukah masih tersimpan dendam? Rumah tangga rukun, Bu ya. Jadi bayangkan masih banyak mungkin kita lihat orang lebih mendulukan amal ibadah. Alhamdulillah aku wingi kira-kira dapatlah Lailatul Qadar. Biasanya aku mens, tapi 10 hari terakhir tuh kok ya alhamdulillah aku bisa itikaf terus di masjid, alhamdulillah. Ya, banyak orang yang mengejar itu. Lalu banyak orang yang membanggakan ibadahnya sekarang meningkat. Sekarang ngaji saya nambah, sekarang duha saya mulai rutin, sekarang tahajud saya mulai rutin juga. Tapi dia abai sama perkara hatinya. Ternyata dia masih menyimpan dendam lama. Dia udah memaafkan tapi belum mau ketemu orangnya. Ya. Dia mengakui bahwa yang salah itu bukan orang itu, tapi dia belum bisa buka blokiran nomor HP-nya. Saya diblokir. Lah ini namanya dendam. Meskipun banyak pahala, tapi nanti Allah akan cek and recheck perkara yang dilihat oleh Allah pertama kali dan selamanya adalah hati. Ya, maka inilah Bu yang harus jadi wawasan kita, ya, rahasia yang harus kita ketahui. Insya Allah masih ada kesempatan untuk menjadikan kita memenangkan Idul Fitri ini, ya, mendapat piala dari Idul Fitri dengan memperbaiki ke depannya. Ini tidak saya sampaikan dulu, nanti barangkali akan berkaitan dengan pertanyaan yang akan diajukan, ya. Karena waktunya sudah 10 menit, saya serahkan kepada moderator untuk membuka sesi tanya jawab. Silakan. Waalaikumsalam. Ini banyak mengenai berkaitan dengan penyakit hati. Ya. Itu kalau bagaimana kita bisa mengendalikan itu? Karena kan maksudnya halus sekali. Apakah itu bisa dikatakan nafsu juga atau bagaimana? Dan ini yang saya ingin tanyakan, bagaimana mengendalikan, karena itu sudah jadi kebiasaan. Nah ini ngerem karena kan ini sekali pertama riak, ujub, sombong. Terus kalau berprasangka buruk, oke lah, kita pasti kan langsung ditepis gitu. Tapi kalau misalnya filternya itu apa? Ini supaya tidak sampai ke sana. Ya, terima kasih pertanyaannya. Kita mengenal yang namanya sistem peredaran darah, sistem pencernaan makanan. Karena punya ilmunya, kalau ada keluhan, loh ini kok sebelah sini kok sakit ya, oh ini tempatnya mah, oh iya aku salah makan gitu ya. Atau kemarin begadang terus malamnya makan pedas misalnya. Atau kalau sesek, oh kenapa ya sesek, padahal oh iya kemarin dalam seminggu ini saya harus bekerja bersama teman yang di sana tempatnya itu orang merokok, wah ini saya kena nih gitu. Jadi punya ilmu tentang tubuh kita itu akan membantu kita untuk mengenali kapan tubuh kita sakit, kapan tubuh kita mulai gejala, ya, apa yang harus kita lakukan sejak gejala. Apa kuratifnya ketika sudah kadung sakit, bagaimana supaya bisa preventif mencegah gitu ya, kalau kita tahu sistem tubuh kita. Ternyata ibu-ibu semua sekarang pakar medis, terapis alternatif, pakar herbal ya,
Bahkan orang-orang yang berkaitan tertarik di bidang kesehatan sudah mulai sepakat pada satu ide, pada satu kenyataan bahwa fisik itu ternyata dipengaruhi oleh psikis. Sering nggak dengar ibu-ibu? Ada orang periksa ke dokter, ya, batuk-batuk nggak selesai-selesai. Ternyata katanya dokternya, Bu, ibu ini sebetulnya nggak apa-apa. Udah mulai sekarang nggak usah mikir berat-berat. Mulai banyak nggak, ya, ahli medis atau dokter yang berbicara begitu. Minum obat darah tinggi rutin, tapi darah tingginya nggak pernah normal. Ada nggak itu? Sudah pantang makan garam, sudah pantang yang tidak diperbolehkan, tapi masih kena diabetes lagi, kambuh lagi. Sering nggak begitu? Berarti memang bukan karena pola makan saja, tapi mayoritasnya yang dominannya adalah karena pikiran, karena stres, karena psikis. Nah, berarti ternyata kalau kita sudah banyak belajar sistem tubuh, ternyata ibu-ibu kita ketinggalan selama ini belajar satu lagi sistem yang tidak tampak, namanya sistem jiwa. Ya, tidak punya pengetahuan tentang sistem jiwa membuat kita nol, ya, informasi tentang jiwa. Kita dulu gondok nggak ngerti bahwa itu gejala nggak sehat. Kita marah-marah, marah kok enak ya, orang jadi nggak ngenteng nih saya. Dulu saya sabar malah diinjek-injek. Kalau saya sabar orang lain malah ngelunjak. Oh berarti harus galak sama orang. Nggak tahu bahwa itu ternyata gejala masuk ke gangguan mental. Aku memang di mana-mana nggak bisa, aku nggak dipilih, aku dinyek terus, ancene aku nggak mampu. Wes mulai sekarang aku nggak melok apa-apa wes. Apa meneh dadi pengurus wis moh aku ancene gak iso. Minder, inferior, baper, insecure, diterus-terus nih, ini nanti bisa jadi bipolar. Gak ngerti kita. Karena apa? Karena kita gak pernah belajar tentang sistem jiwa. Jadi gejala menuju penyakit mental kita gak tahu. Walhasil ibu-ibu sekarang di usia ini 40-50, ngapunten nggih, ngapunten. Yang banyak saya temui rata-rata punya gejala gangguan mental. Meskipun gejala, nanti ada stadium 1, 2, 3. Ketika ditegakkan diagnosis ternyata ini bipolar, ternyata ini OCD atau OCD ya, obsesif kompulsif, atau ini borderline. Lah itu baru gawat. Tapi ternyata kebanyakan orang punya gejala gangguan mental. Loh ini bukan saya meden-medeni. Kalau belajar definisi dari Islam, dari Undang-Undang Kesehatan dan dari WHO, ternyata banyak yang terkena gejala gangguan mental. Soalnya begini, wes jenengan ukur sendiri ya. Yang disebut sehat itu, ini sehat. Berarti kalau mulai bergeser sakit. Kalau tidak memenuhi semua kriteria sakit kan berarti mulai gejala. Yang disebut sehat itu kita bahagia di dalam hati, tentram. Ayo, tanda 1 ini kan sudah banyak yang, nah aku enggak ya, akeh nesune aku, akeh kemerungsunge, ya Allah lek bengi-bengi aku yo nangis sebetulnya. Banyak itu Bu. Padahal ini indikator yang pertama, bahagia di dalam hati, tentram, positif. Kalau ada negatif, positif lagi. Kalau ada sedih, dihibur lagi hatinya. Kalau ada ketakutan, dikuatkan lagi hatinya dengan tawakal. Ya, kalau ada sedih, kecewa, marah, diobati lagi dengan ridho. Ini orang sehat, karena dia selalu menyehatkan dirinya sendiri. 1. Kedua, kalau sudah bahagia di dalam, orang ini selalu positif kepada orang di luar. Seperti apapun orang itu. Ayo, yang kedua ini memenuhi apa enggak? Banyak enggak bisa. Coba ada ibu-ibu pengajian sing endel, lo jenengan lo mangkel, ya toh, sing endel kono kok sing mangkel jenengan. Tapi itu lumrah toh, lah mangkel itu gejala tidak sehat, sudah merusak ketenangan batin sendiri. Terus biasanya lek mangkel terus gimana Bu hubungannya dengan si endel tadi? Mau cedek-cedek, lo nggo kono, aku tak mau nggo kono. Loh ibu itu sudah datang, aku tak mundur-mundur secek adoh. Ada sikap kita, berarti sikap kita kepada dia sudah tidak sehat. Menjauh, menghindar, ini secara umum ya, secara umum. Menjauh, menghindar, moh papasan. Lek iso gak papasan, cek gak delok-delokan, males aku main semi wong model koyo ngono gitu. Lah, karakter kedua sudah terpenuhi. Kita tidak terlalu sehat. Banyak orang begini. Ketiga,
terhadap kondisi apapun, situasi mau pandemi kayak, mau dapat nikmat kayak, mau dapat apa, kita selalu stabil, mudah beradaptasi. Waktunya orang pada ketakutan, nggak bener itu. Pandemi ternyata banyak berguguran karena linear dengan banyaknya orang stres karena ketakutan. Nggak kena aja kalau takut bisa sakit, gitu ya. Orang nggak kena pandemi tapi ketakutan darah tingginya naik, gitu ya. Berarti nggak boleh itu takut. Gimana caranya supaya nggak takut? Nah, ini ciri orang sehat, bisa beradaptasi dengan lingkungan, bisa mengatasi keburukan-keburukan, bisa melompati tantangan. Ini tanda orang sehat, gitu. 3 tanda ini saja, Bu, banyak yang gugur, betul nggak? Nah, berarti rata-rata kita nggak sehat. Jadi kembali ke pertanyaan, gimana? Saya jawab dulu, mengapa gitu. Kita akhirnya sejak kapan ibu-ibu bisa marah, sedih, gondok, nesu, mutung, jotaan, sejak kapan? Sejak SMP, sejak SD ya. Nah, itulah gejala terjangkiti, gejala gangguan mental. Nah, sampai keterusan sekarang harus segera berobat. Tapi semakin dewasa orang sudah semakin bisa meredam emosinya sendiri. Tapi ternyata masih banyak yang belum bisa begitu. Jadi jawabannya adalah belajar tentang sistem jiwa. Sistem jiwa itu ada organnya, ada kolbu, ada akal, ada hawa nafsu. Ada masing-masing punya ciri dan kebutuhan, masing-masing punya cara kerjanya. Kenapa kok kita harus belajar? Sama ketika kita belajar fisik tadi. Nek rodok mules, rodok greges, kok rodok mata berair, kita sudah tahu apa yang harus dilakukan. Begitu juga ketika kita tahu sistem jiwa. Kok aku perasaan gak enak ya? Akan peka, Bu. Kok aku berapa hari ini rasa marah gitu ya, kenapa ya? Akan terdeteksi oleh kita sendiri gitu. Kalau kita belajar sistem jiwa, segera mendeteksi, segera cari obatnya, dan segera melakukan treatment supaya bisa sembuh dari emosi tadi. Itu jawaban saya secara umum ya, karena waktunya singkat. Silakan. Kita kepingin balik ya, kemarin bisa mengulangi lagi Ramadan. Tapi karena nggak bisa ya, kita berdoa sama-sama mudah-mudahan kita dipertemukan lagi di Ramadan yang akan datang. Dan kita benar-benar sama-sama, ayo kita sama-sama menerapkan semua yang disampaikan oleh Ustazah Alia. Demikian. Kami mohon untuk berkenannya Ustazah Alia untuk menutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzubika min syarri ma sana'tu wa abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana wa takhasyu'ana wa ta'abbudana wa tamim taksirana. Rabbana ighfir lana wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana minas solihin, Rabbana hab lana minas solihin, Rabbana hab lana minas solihin. Rabbana inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma ahya wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ihdinas siratal mustaqim billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.